Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili dan pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputar technical analysis dari cryptocurrency. So kalau kalian baru pertama kali nonton dan kalian suka dengan crypto, feel free to hit the subscribe button supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. First, saya pengen ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber saya yang sudah support saya. Akhirnya saya mencapai 2000 subscriber. Dan juga untuk seluruh teman-teman yang memberikan komen melalui kolom komentar di setiap video saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas support dari teman-teman semua. Pada hari ini saya ingin membahas tentang pergerakan dari Bitcoin, teman-teman. Dimana kita melihat Bitcoin ini mengalami rejection hari ini yang sangat signifikan dan drop hampir sekitar kurang lebih 6-7% lah ya teman-teman. Dan saya pengen kasih lihat juga ke teman-teman bahwa Bitcoin dominance ini mengalami penguatan, meanwhile Bitcoin drop. That's why kita juga terpengaruh untuk pemegang altcoin. Karena biasanya kalau kondisi ini terjadi, dropnya itu menjadi double atau signifikan terhadap si altcoinnya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama saya akan langsung bahas tentang pergerakan Bitcoinnya, karena di sini saya pengen nunjukin ke teman-teman bahwa kita berpotensi melihat bear market atau bearish scenario terhadap si Bitcoinnya pasca rejection yang terjadi hari ini. But this is just a probability, so it might happen and maybe not too gitu. Depend on kita lihat reaksi pasar terhadap pergerakan saat ini gitu teman-teman, right? So apa yang saya sampaikan ini bukan menebar FUD gitu supaya teman-teman takut atau galau dan lain sebagainya, tapi ini adalah fakta yang ditunjukkan oleh si chart terhadap kita, sehingga kita harus bereaksi sebagai trader atau investor supaya kalian bisa memahami kira-kira level mana yang baik untuk kalian entry lagi, atau mungkin sebaiknya kita apakah lebih baik kita sideways dulu, maksudnya stay aside dulu, jangan terlalu entry dulu gitu ya. Banyaklah faktor-faktornya yang bisa ngebantu teman-teman melalui apa yang ditunjukkan chart terhadap kita. First, saya pengen bahas tentang Bitcoin logarithmic price, teman-teman. Kita berpotensi kembali ke bawah level 38,2% lagi, atau mungkin retest terhadap level 38,2% lagi, dan ini kita masih belum tahu karena kita masih punya 2 hari sebelum akhirnya closing, teman-teman. By the time ini terjadi, kita harus berhati-hati karena jika closingnya di bawah level ini, maka Bitcoin itu berpotensi terbawa level hingga either itu 28.000 bahkan sampai ke 24.000 teman-teman. Dan itu berdasarkan Bitcoin logarithmic price. Karena kalian lihat ketika rejection terjadi, biasanya dia akan ngetes level Fibonacci yang di bawah teman-teman. Oke. Same like this one and this one and also this one. Tapi ini kan corona dam ya, kita nggak tahu juga apakah bisa sejauh itu lagi atau tidak, yaitu depend daripada si marketnya itu sendiri dan optimistik daripada si market itu sendiri. Oke, so kita masuk ke weekly time frame lagi, tapi di sini yang versi yang bukan logarithmic. Saya pengen tunjukin aja ke teman-teman bahwa kita saat ini terdecline oleh exponential moving average 34 dan kita terdecline sangat kuat. Walaupun si exponential moving average ini belum crossing atau menunjukkan bear cross, still kita ngelihat di sini ada rejection yang terjadi teman-teman. Dan biasanya kalau misalkan itu terjadi, kalian bisa lihat ya di historical movement-nya, dimana sebenarnya ketika Bitcoin di dalam kondisi yang healthy, si Bitcoin itu akan stay above the exponential moving 21 ya. Moving average yang 21 dan 21 dan 21 gitu. But then after the price goes back dan kita kiss of death, ini bahasanya the kiss of death ya, price-nya itu nggak mampu bertahan di atas level itu atau terkonsolidasi, yang terjadi adalah price of Bitcoin kembali turun ke bawah dan akhirnya kita masuk ke dalam fase bear market teman-teman, atau fase koreksi pullback daripada Bitcoin itu sendiri. So, apakah mungkin terjadi pada pergerakan kali ini? Balik lagi teman-teman, it's all about probability. Kita nggak ada yang tahu pastinya, nggak ada yang bisa prediksi pastinya. Tapi jika kalian melihat hal ini terjadi, kalian boleh antisipasi dan jangan terlalu terburu-buru untuk membeli token-token kesayangan kalian. Be safe, ya, sedikit sabar dan lihat apa yang akan ditunjukkan sama si chart terhadap kita, gitu ya. I create money, I make money by trade, tapi teman-teman tetap kita harus tahu risiko itu selalu ada di setiap trade yang kita lakukan, sehingga kita tetap harus jaga setiap kondisi yang ada. Oke, so saya akan masuk ke time frame yang daily-nya. Di sini di daily saya pengen ngebahas beberapa hal. Pertama, obviously exponential moving average ya. For the first time kita close di atas exponential moving average 21 after beberapa hari lamanya ya. Atau tepatnya kalau misalkan saya tambahkan, sebentar, dead range ya. Dari pertama kali terjadi sampai akhirnya kemarin kita berhasil close di atas, itu adalah 32 bar teman-teman, atau sekitar 32 hari.
bermain di bawah level exponential moving average 21. Dan after kita close, kita expect dia bisa close di atas exponential moving average 34 juga sekaligus. Nyatanya kita malah terdecline teman-teman terhadap exponential moving average 34 ini. Dan seperti yang saya sampaikan di video saya kemarin, tepatnya di video yang saya gabungkan dengan BNB, saya menjelaskan bahwa kita di sini menemukan semacam reversal pattern dari penguatan, yaitu Three River Morning Star atau Three River Evening Star, ya sebaliknya. Dan ini kalian bisa lihat ya, ketika Three River Evening Star ini terjadi, kemudian yang terjadi terhadap Bitcoin berikutnya adalah drop, dan kita decline sampai lebih jauh lagi teman-teman bahkan. Kalian bisa lihat ini Three River Evening Star ya. Ini yang terjadi teman-teman, gak harus sama persis, tapi yang pasti kalau kalian lihat pola ini secara logik, kita melihat adanya potensi reversal yang terjadi terhadap si market itu, dan itu terjadi di level exponential moving average 34 yang menandakan bahwa ini strong decline terhadap Bitcoin teman-teman. Alright, so untuk tahu level bottomnya kira-kira sejauh mana, pertama saya di sini berasumsi menggunakan channel ya. Kita bisa lihat soalnya di sini terbentuk semacam descending channel terhadap pergerakan si Bitcoin itu sendiri. Kalian bisa lihat juga di seperti ini ya. Oke, ini saya adjust sedikit teman-teman biar kelihatan lebih oke, lebih detail ya. Nah, pertama teman-teman kita ngeliat di sini support terbentuk ya. Support di sini tertahan berkali-kali teman-teman. But then resistance di sini yang ternyata menjadi the next resistance-nya di level yang ini teman-teman. Artinya kalau misalnya kita hubungkan beberapa garis atau beberapa level titik ini, kita bisa ngelihat bahwa Bitcoin ini membentuk semacam descending channel, dan ini berpotensi membawa Bitcoin turun lebih jauh lagi. Yang bisa terjadi adalah kalau misalkan kita berhasil successfully breakout di level ini, baru kita bisa lihat ada penguatan terhadap Bitcoin. Tapi faktanya, karena decline yang terjadi terhadap exponential moving average 34 membawa kita turun lebih jauh, teman-teman. Oke, so saya akan langsung lanjutkan aja ke time frame yang 4 jamnya, karena di sini saya mau menunjukkan beberapa hal, teman-teman. Pertama, seperti yang kita bahas di beberapa hari lalu, seharusnya kita berpotensi menemukan wave 4 daripada Elliott Wave Theory yang terjadi pada level kisaran ini, teman-teman ya. Namun, yang terjadi malah decline further, teman-teman, dan almost 100% daripada level ini gitu ya, koreksinya. Dan ini sebenarnya pertanda kurang baik bagi Elliott Wave, yang artinya berpotensi tidak valid lagi untuk si Elliott Wave-nya itu sendiri, teman-teman. So, saya akan hilangkan si Elliott Wave-nya. And I'm so sorry to say this because saya tahu kita banyak yang berharap Bitcoin ini bergerak sangat baik di dalam Elliott Wave-nya, sehingga kita bisa ngelihat Wave 5-nya sesegera mungkin, teman-teman. Oke, so yang saya mau tandain adalah pertama di sini adalah level resistance kita ya, dimana sebelumnya ini adalah tahanan ya, sampai akhirnya terbreakout, barulah di sini menjadi level supportnya kita. Dan ketika supportnya break, yang terjadi kondisinya seperti ini, teman-teman, dan ini merupakan hal yang wajar terhadap pergerakan Bitcoin. Nah, selain daripada itu, saya mau remind teman-teman bahwa kita mungkin akan melihat reaksi di kisaran level ini atau di kisaran area sini, teman-teman, karena yang mempush level ini untuk terbreakout itu adalah beberapa buyer yang melakukan inisiasi di sini, teman-teman ya. Artinya bagi mereka, ketika mereka melihat harga ini adalah koreksi 100%, dan ini adalah kemungkinan menjadi level yang menurut mereka adalah level yang cukup murah untuk di buyback, teman-teman. Oke, hal itu diperkuat dengan kondisi ini, di mana kita bisa menemukan Fibonacci ya. Kita tarik dari swing low ke swing high-nya, dan kita lihat di sini ada potensi menjadi tahanan karena ini merupakan level golden ratio-nya, yaitu 61,8%, dan itu di kisaran 34.600 sebagai support kita yang bisa bertahan gitu ya. Selain daripada itu, satu hal lagi teman-teman, di sini ada yang namanya curve channel ya. Saya di sini ngebikin, teman-teman, kebetulan dari beberapa riset saya. Kita lihat di sini menghubungkan antara level yang ini, kemudian ini, dan juga ini, teman-teman. Lalu kita connect seperti ini, dan kalian bisa copy, dan kalian bisa pindahkan ke atas, seperti ini. Dan kita bisa ngelihat bahwa kita berpotensi bergerak di dalam curve channel ini, teman-teman. Dan kalau misalkan demikian, maka kita berpotensi ngelihat bottom dari Bitcoin saat ini mungkin berada di kisaran level $34.610 sebelum akhirnya dia bisa kembali melanjutkan penguatannya, teman-teman. Oke? So, itu adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi terhadap si Bitcoin. Hopefully, you guys prepare for this, dan jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, teman-teman. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like button, share video ini ke teman-teman kalian, dan kalian boleh subscribe bagi yang belum subscribe.
I'll see you guys again in the next video, and hopefully you guys profit. Bye bye.